Pernah kepikiran nggak sih kalau yang kita sebut bencana alam itu sebenarnya nggak murni dari alam? Hari ini kita bakal bedah konsep itu. Kita akan lihat gimana bencana sebenarnya lebih banyak bercerita tentang kerapuhan kita sebagai masyarakat, bukan cuma soal amukan alam semata. Pasti kita semua familiar ya sama gambar-gambar kayak gini. Ombak tsunami yang super tinggi, tanah yang retak karena gempa, atau angin topan yang dahsyat. Cerita yang paling sering kita dengar itu kan soal pertarungan antara manusia melawan kekuatan alam yang brutal dan gak bisa ditebak. Tapi gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau gempa bumi atau badai itu cuma pemicunya aja? Sementara bencananya sendiri itu udah lama terbentuk karena kondisi sosial kita. Nah, ini dia pertanyaan kunci yang bakal kita kupas tuntas. Oke, pertama-tama ayo kita hancurkan dulu mitos terbesarnya, yaitu anggapan kalau bencana itu murni ulah alam. Media kan seringnya fokus ke pemicu alaminya, gempanya, banjirnya, badainya. Ini seolah-olah bikin kita jadi korban pasif dari kekuatan alam yang maha dahsyat. Padahal cara pandang kayak gini tuh nutupin gambaran yang jauh lebih besar dan kompleks. Coba deh bayanginnya kayak gunung es. Gempa atau badai itu cuma puncaknya yang kelihatan di atas air. Tapi di bawah permukaan laut ada bongkahan es raksasa yang nggak kelihatan. Nah, itu adalah struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sebenarnya nentuin siapa yang paling sengsara pas bencana datang. Jadi sekarang kita nyelam yuk ke bawah permukaan buat lihat dasar gunung es itu. Disinilah kita ketemu sama konsep utamanya, kerentanan. Bencana itu bukan kejadian acak loh. Seperti yang ditunjukin di sini, bencana itu adalah hasil dari sebuah proses. Semua dimulai dari akar masalah, kayak gak semua orang punya akses yang sama ke sumber daya. Ini lalu menciptakan tekanan dinamis, contohnya urbanisasi yang super cepat, yang akhirnya berujung ke kondisi tidak aman. Misalnya, orang terpaksa tinggal di bangunan seadanya di lokasi yang rawan bencana. Oke, secara formal definisinya seperti ini, tapi intinya gini. Kerentanan itu bukan soal kelemahan pribadi. Ini adalah kondisi yang diciptakan oleh sistem di masyarakat kita yang bikin sebagian orang punya risiko jauh lebih besar dibanding yang lain. Wah, kutipan ini ngena banget. Gempa buminya sendiri, ya cuma getaran bumi biasa. Tapi dampaknya beda banget antar kelompok masyarakat. Justru penduduk miskin yang tinggal di rumah-rumah rapuh, di tanah yang nggak stabil, yang jadi korban paling banyak. Jadi ini bukan bencana alam, tapi gempa kelas. Bencana yang membuka borok ketidaksetaraan sosial. Oke, kita udah paham nih, masalahnya adalah kerentanan. Terus solusinya apa dong? Nah, pemikiran modern sekarang bergeser dari yang tadinya cuma fokus ke kelemahan, sekarang beralih ke membangun kekuatan. Konsep ini yang kita sebut ketahanan atau resiliensi. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya yang tajam banget. Kerentanan itu sifatnya pasif, ya cuma menggambarkan kondisi orang yang gampang kena dampak buluk. Sebaliknya, ketahanan itu aktif. Ini soal kapasitas buat bertindak, buat pulih, dan bahkan jadi lebih baik setelah kena guncangan. Jadi, ketahanan itu bukan sekedar bertahan hidup ya. Ini tentang kemampuan buat menyerap guncangan dan pulih lagi dengan cepat dan efisien. Ini tentang jadi proaktif, bukan cuma reaktif nungguin bencana datang. Dan slide ini nunjukin ide kuncinya dengan sangat jelas. Bouncing forward, alias bangkit jadi lebih baik. Sistem yang nggak tangguh, mungkin setelah bencana ya cuma balik lagi ke kondisi awal. Tapi sistem yang beneran tangguh itu belajar dari pengalaman. Dia beradaptasi dan bangun lagi jadi lebih baik, bahkan bisa mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu, gimana caranya kita membangun ketahanan yang sejati ini? Apa aja sih bahan-bahannya? Yuk kita lihat karakteristik utamanya. Membangun ketahanan itu ternyata bukan soal bikin tembok yang lebih tinggi, tapi lebih kayak ngerawat ekosistem biar sehat. Artinya, ekonomi harus beragam biar nggak bergantung sama satu sektor aja. Artinya, perlu ada sistem di mana satu bagian gagal, nggak semuanya langsung ambruk. Itu yang disebut redundansi. Dan yang paling penting, ini soal membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana ikatan sosial antar warganya kuat. Pada dasarnya, ketahanan sama manajemen risiko itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Kalau kita secara proaktif bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko, baik itu risiko sosial, ekonomi, atau lingkungan, ya secara otomatis kita juga lagi membangun fondasi masyarakat yang lebih tangguh.
Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita tutup, ada satu perspektif kritis yang penting banget buat kita pertimbangkan. Konsep ketahanan ini meskipun keren, ternyata ada potensi jebakannya juga. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Sebuah sistem bisa aja sangat tangguh, tapi juga sangat tidak adil. Contohnya, rezim politik yang menindas bisa aja sangat tangguh dalam mempertahankan kekuasaannya kan? Makanya kita harus selalu kritis dan bertanya, ketahanan siapa yang lagi kita bicarakan dan buat tujuan apa? Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pemikiran kritis. Ada resiko kalau kita terlalu fokus sama ketahanan, kita jadi lupa bertanya, kenapa somo-somo ada orang yang begitu rentan dari awal? Fokus ke ketahanan bisa-bisa malah mengalihkan kita dari akar masalahnya, yaitu ketidaksetaraan dan kekuasaan. Jadi mungkin tujuan akhirnya bukan cuma bangkit kembali setelah bencana, tapi membangun masyarakat yang adil supaya nggak ada yang jatuh terlalu dalam saat guncangan itu datang.